Legenda Jakatarup dan 7 Bidadari Cantik. Kisah legenda asal Jawa Tengah ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Jakatarup yang sakti. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan 7 bidadari cantik yang sedang mandi di sebuah telaga. Namun pada akhirnya, pertemuan Jakatarup dan para bidadari cantik ini tidak berakhir baik. Pada zaman dahulu, seorang pemuda yang bernama Jakatarup tinggal bersama ibunya yang bernama Mbok Milah. Sedangkan ayah Jakatarup sudah lama meninggal. Jakatarup dan Mbok Milah memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan bertani di sawah. Lalu, di suatu malam, Jakatarup bermimpi bertemu dan menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik, bahkan seperti seorang bidadari. Saat Jakatarup terbangun, ia tersenyum karena ia merasa sangat senang dengan mimpinya semalam. Hingga di siang hari, Jakatarup masih memikirkan mimpi indahnya itu. Jakatarup duduk di halaman rumahnya sambil termenung bahagia. Mbok Milah pun merasa bingung dengan apa yang sedang dipikirkan anaknya ini. "Apa yang sedang ada di pikiranmu, Nak?" tanya Mbok Milah penasaran. Namun, Jakatarup masih termenung dan seperti tidak mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh ibunya itu. Mbok Milah pun berpikir mungkin Jakatarup sedang memikirkan seorang perempuan dan ingin menikah. Akhirnya Mbok Milah berniat untuk mencarikan Jakatarup seorang istri dari desanya. Di hari itu juga, saat Mbok Milah sedang berada di sawahnya, Pak Ranu, pemilik sawah menghampirinya. Pak Ranu bertanya, apakah Jakatarup sudah menikah atau setidaknya sudah memiliki rencana untuk menikah? Mbok Milah pun berkata tidak ada. Ia pun juga merasa sedikit bingung mengapa Pak Ranu menanyakan hal itu padanya. Ternyata Pak Ranu berniat untuk menjodohkan Jakatarup dengan anak perempuannya, Laraswati. Mbok Milah terkejut dan senang di saat yang bersamaan karena anak Pak Ranu adalah gadis yang baik hati dan lemah lembut. Tapi sebelum ia menerima tawaran Pak Ranu, Mbok Milah merasa ia harus bertanya dan memastikannya dulu pada anaknya. Pak Ranu pun memahami pertimbangan Mbok Milah itu. Sesampainya di rumah, Mbok Milah berniat untuk langsung menanyakan hal tadi pada anaknya. Namun, ia mengurungkan niatnya karena ia takut anaknya tersinggung atau ternyata Jakatarup sudah memiliki calon, hanya saja belum memperkenalkannya. Akhirnya Mbok Milah menunda melontarkan pertanyaan itu hingga berhari-hari kemudian, hingga ia pun lupa. Jakatarup adalah seorang pemuda yang senang dan handal berburu seperti ayahnya dulu. Lalu pada suatu pagi, ia memutuskan untuk pergi berburu, bukan ke sawah. Jakatarup pun mempersiapkan segala macam peralatan berburu yang ia butuhkan, seperti busur panah, pisau, dan pedang. Setelah ia siap, ia pamit izin pergi pada ibunya. Setelah Jakatarup pergi, Mbok Milah masuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena ia tiba-tiba merasa lelah. Di hutan, Jakatarup berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya merasa senang dan puas karena menjangan ini bisa ia masak bersama ibunya selama beberapa hari ke depan. Saat ia sedang jalan pulang, tiba-tiba ada seekor macan tutul yang menghampirinya. Jakatarup pun panik dan ia melepaskan menjangan yang ada di panggulnya agar bisa melarikan diri dengan cepat. Macan tutul itu pun langsung memakan menjangan hasil buruan Jakatarup. Tentunya Jakatarup merasa kesal dan merasa harinya sangat sial karena sekarang ia akan pulang dengan tangan kosong. "Pertanda apa ini ya?" gumam Jakatarup sambil terduduk lemas. Jakatarup pun berjalan kembali pulang ke rumah dengan rasa lapar karena ia tidak menemukan hewan buruan apapun juga di sepanjang perjalanan. Ia juga tidak membawa bekal apapun karena ia tidak mengira ia akan menghabiskan waktu yang cukup lama di hutan hari ini. Saat Jakatarup sudah memasuki daerah desanya, ia melihat banyak warga yang berjalan tergesa-gesa menuju arah yang sama dengannya. Semakin ia mendekati rumahnya, semakin banyak warga yang berkumpul. Hati Jakatarup pun semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Saat ia memasuki rumahnya,
Pak Ranu dan banyak orang yang menepuk pundaknya untuk mengatakan ia harus bersabar dan menerima nasibnya. Ternyata Ibu Jakatarup telah meninggal dunia. Mbok Mila sudah berbaring kaku di ruang tengah rumah mereka, tidak tersadarkan diri. Jakatarup pun lemas dan tangisannya mengisi ruangan. Jakatarup hanya bisa termenung melihat tubuh ibunya. Pak Ranu pun bercerita bahwa yang menemukan ibunya meninggal pertama adalah istrinya. Namun, Jakatarup sangat sedih hingga ia tidak menghiraukan ucapan Pak Ranu. Setelah ibunya dikebumikan dan semua orang sudah pulang, ia merasa sangat kesepian karena kini ia hanya tinggal sendirian. Jakatarup juga merasa bersalah karena ia belum memenuhi keinginan ibunya, yaitu melihat anaknya menikah dan menggendong cucu. Di hari-hari selanjutnya, Jakatarup menghabiskan waktunya dengan berburu dan membagikan hasil buruannya pada warga. Hanya dengan berburu, Jakatarup bisa melupakan kesedihannya sejenak. Hingga pada suatu pagi, saat ia sedang berburu di hutan Wanawasa, ia merasa bosan karena ia tidak mendapatkan hewan apapun. Karena merasa haus dan lelah, ia pun pergi ke arah telaga yang disebut dengan Telaga Toyawening. Saat ia hampir sampai, ia mendengar suara beberapa wanita yang sedang berbicara sambil tertawa kecil. Tapi ia berpikir mungkin ini semua hanya khayalan saja. Lagi pula, tidak ada perempuan yang bermain di hutan kan? Namun, suara semakin jelas dan semakin kencang saat Jakatarup mendekati telaga. Ternyata, ada 7 orang gadis cantik yang sedang mandi di telaga itu. Jakatarup terkejut bukan main dan jantungnya berdegup sangat kencang. Jakatarup memperhatikan satu persatu gadis di telaga itu. Semuanya berparas sangat cantik. Dari percakapan mereka, Jakatarup tahu kalau 7 orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Pikirannya dengan hati yang sangat senang. Jakatarup melihat tumpukan pakaian bidadari di atas sebuah batu besar. Semua pakaian itu memiliki warna yang berbeda-beda. Jakatarup pun berpikir, jika ia mengambil salah satu pakaian ini, ia tidak akan bisa kembali ke kayangan. Akhirnya, ia diam-diam mengambil salah satu pakaian yang berwarna merah. Saat mendekati terbenamnya matahari, para bidadari ini ingin kembali ke kayangan. Namun, salah satu bidadari tidak bisa menemukan pakaiannya. Keenam bidadari yang lain mencoba membantu mencari pakaiannya, tapi tidak juga berhasil. Dari kejadian ini, Jakatarup mendengar bahwa bidadari yang bajunya ia ambil bernama Nawang Wulan. Nawang Wulan menangis panik karena tanpa pakaian dan selendangnya, ia tidak akan bisa kembali ke kayangan. Dengan terpaksa, para bidadari yang lain harus meninggalkan Nawang Wulan karena hari akan semakin gelap. Nawang Wulan kelihatan putus asa. Tiba-tiba tanpa sadar, ia berucap, "Barang siapa yang bisa memberiku pakaian akan aku jadikan saudara bila ia perempuan. Tapi bila ia laki-laki, akan aku jadikan suamiku." Jakatarup pun buru-buru pulang untuk menyembunyikan pakaian Nawang Wulan dan membawa baju mendiang ibunya untuk dipinjamkan pada Nawang Wulan. Setelah sampai kembali ke telaga, Jakatarup pun menghampiri Nawang Wulan dan memberikannya pakaian. Setelah Nawang Wulan berpakaian, ia memenuhi janji yang sudah ia ucap. Ia akan menikahi Jakatarup. Pernikahan mereka pun berlangsung lama dan mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Nawangsih. Sejak menikah, Jakatarup akhirnya bisa menemukan kebahagiaannya kembali. Tapi ada salah satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Ia merasa heran, mengapa padi di lumbung mereka tidak berkurang walau dimasak setiap hari. Bahkan, panen yang diperoleh secara teratur membuat lumbung mereka hampir tidak muat lagi. Lalu, di suatu pagi saat Nawang Wulan ingin pergi mencuci ke sungai, ia menitipkan anaknya pada Jakatarup. Ia juga mengingatkan suaminya agar tidak membuka tutup kukusan nasi yang sedang ia masak. Karena terasa sudah lama, Jakatarup ingin melihat apakah nasi itu sudah matang. Ia pun membukanya dan lupa dengan pesan Nawang Wulan. Betapa terkejutnya Jakatarup.
Demi melihat isi kukusan itu, Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Ia langsung teringat akan persediaan padi mereka yang semakin lama semakin banyak. Terjawab sudah pertanyaan selama ini. Saat Nawang Wulan sampai ke rumah, ia melihat suaminya dengan amarah karena suaminya telah melupakan titipannya. Hilang sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebakul nasi, ucap Nawang Wulan. Mulai saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk nasi untuk dimasak dan suaminya harus menyediakan lesung untuknya. Sejak hari itu, persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang, padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, di pagi selanjutnya, Nawang Wulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang-batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan pun terus menarik benda itu. Wajah Nawang Wulan seketika pucat karena terkejut melihat benda yang baru saja berhasil diraihnya adalah baju bidadari dan selendangnya yang berwarna merah. Nawang Wulan pun merasa kecewa dan marah pada Jakatarup karena ia merasa sudah ditipu selama ini. Saat ia bertemu dengan Jakatarup, ia memutuskan untuk kembali ke Kahyangan dan meninggalkan suami dan anaknya. Namun, Nawang Wulan tidak akan melupakan anaknya. Jika Nawangsi ingin bertemu ibunya, Jakatarup harus membakar batang padi dan diletakkan di dekat Nawangsi. Tentunya dengan syarat Jakatarup tidak boleh ada di dekatnya. Jakatarup hanya bisa meratapi ini semua. Ia tahu bahwa ini semua adalah salahnya dan ia harus menanggung segala akibatnya. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah, sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya akan terbongkar juga. Karena itu, kita tidak boleh membohongi orang lain untuk mendapatkan apa yang kita mau. Hal itu bisa berujung pada hal yang tidak baik dan merugikan diri kita sendiri serta orang lain. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe.